teman-teman di chapter keempat ini nanti kita akan belajar mengenai inversion, yaitu pembentukan kalimat yang unik ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke chapter keempat atau membahas inversi, kita review dulu sebentar materi dari hari pertama sampai hari ketiga kemarin. Oke? Jadi dari hari pertama kita sudah belajar sentence atau kalimat yang mana dia wajib punya subjek sama predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari noun atau kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Nah, selain subjek, kalimat harus juga punya predikat yang mana dia dibuatnya dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua kata kerja atau tidak semua verb itu bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, verb yang bisa jadi predikat hanyalah verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary plus verb. Dan ini semua artinya aktif ya, teman-teman. Jadi kalau verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb itu artinya semuanya aktif. Kecuali kalau teman-teman auxiliary verbnya berupa to be sama verb 3. Itu nanti artinya jadi pasif. Oke. Kemudian yang verb 3 yang berdiri sendiri itu bukan predikat, dia pasif. Verb ing yang berdiri sendiri dia bukan predikat, dia aktif. To verb 1 dia juga bukan predikat dan umumnya dia aktif ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di dalam kalimat kalau misalkan ada lebih dari satu subjek predikat nggak masalah. Syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung. Dan conjunction sendiri dibagi menjadi dua, ada yang fanboys, ada yang selain fanboys. Fanboys sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Ya, teman-teman. Selain itu tadi berarti itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak sekali conjunction selain fanboys, teman-teman. Nah, kenapa sih conjunction dibagi dua atau dibedakan fanboys yang selain fanboys? Karena tempatnya beda ya, atau penempatannya di kalimat dia beda. Kalau conjunction fanboys itu tempatnya tidak bisa di paling depan atau di awal nggak bisa. Dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia bisa di tengah, bisa di depan sendiri. Seperti itu. Nah, nanti kalau ditulis rumus, kalau ditulis rumus, fanboys itu cuma satu rumusnya. Subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, kalau ditulis rumus nanti ada 3, teman-teman. Jadi bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan perbedaan yang ketiga atau yang terakhir, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Syaratnya ketika fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat saja yang dihubungkan harus sama atau paralel ya teman-teman. Misalkan kalau kata benda ya harus dengan kata benda. Kata bendanya jamak juga kata bendanya harus jamak. Kata bendanya orang, kata bendanya setelahnya juga harus kata benda orang. Seperti itu. Jadi harus setara. Kalau verb ya nanti bentuknya juga harus setara seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys tidak bisa, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh soal dulu ya, teman-teman. Seperti ini. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal ada predikat nggak, teman-teman? Ada. Yaitu? Are. Are ya, di situ auxiliary verbnya di reflected-nya ya, teman-teman. Are universally reflected. Nah, kalau auxiliary verb tengah-tengahnya ditambahkan adverb nggak apa-apa, disempilin keterangan nggak apa-apa, atau dihapus juga nggak apa-apa, teman-teman ya. Hanya tambahan saja di situ. Subjeknya yang mana? Subjeknya are di sini? Happiness, sadness, and surprise. Oke, good. Fear, happiness, sadness, and surprise. Jadi and di situ menghubungkan subjek. Ada 4 teman-teman subjeknya. Tapi jadi dianggap satu ya kalau dihubungkan pakai fanboys. Jadi ini kita anggap satu aja, satu posisi. Seperti itu. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, sebelum subjek itu ada conjunction that, teman-teman. Artinya bahwa. Nah, berarti kita butuh apa sama apa? Subjek dan predikat. A, B, C, D yang subjek dan predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha. That's right. The answer is alpha. Ya, teman-teman. Subjeknya adalah anthropologists, predikatnya adalah have discovered. Kalau yang Bravo ada subjek yaitu anthropologist tapi nggak ada kata kerja sebagai predikat karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Ya, Bravo nggak bisa. Yang Charlie sama ada subjek tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat.
Delta ini malah kata kerja, dia verb 3, teman-teman. Verb 3 itu nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat. Ya, berarti nggak bisa delta fix, jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa takjub atau kaget itu pada umumnya direfleksikan di dalam ekspresi-ekspresi wajah. Seperti itu. Oke, next ya. Contoh soal nomor 2, teman-teman. Caranya sama, saya akan tanya ke teman-teman nih. Di soal apakah ada predikat, teman-teman? Create. That's right, create. Itu verb 1 ya. Berarti predikat, subjeknya create yang mana? They. Oke, good. Ada they. Apakah di soal ada conjunction, teman-teman? When. Alright, ada when ya. Berarti kita butuh subjek predikat lagi. Cari dulu, teman-teman. Di soal ada nggak subjek predikat lagi? Selain yang sudah kita temukan tadi. Alpha. Ya, sebentar, di soal ada nggak, teman-teman? Subjek predikat lagi ada nggak? Oh, Participate. Sorry? atmospheric particles. Atmospheric particles, itu artinya partikel-partikel atmosfer. Dia kata benda. Dan sebelumnya ada preposition with, itu jadi keterangan, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi subjek ataupun juga nggak bisa jadi predikat. Itu bukan subjek, bukan predikat. Ada nggak di soal subjek predikat lagi? Nggak ada. Kalau Nggak nggak ada, berarti di titik-titik kita hutang subjek sama predikat, teman-teman. Cari ABCD yang ada subjek sama predikatnya. Kira-kira jawabannya yang mana? Alpha. Kalau yang alfa? Oke, ada alfa, ada bravo. Kalau atau kita cek dulu yang salah dulu ya, yang nggak dipilih, yang Charlie atau Delta. Kita cek. Yang Charlie di situ ada primary cosmic rays, itu subjek ya. Nah, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat, nggak bisa, Charlie. Kalau yang Delta, nah tiba-tiba diawali dengan predikat do, nanti kita butuh subjek sebelumnya, Delta nggak bisa. Ya, berarti antara alfa sama bravo. Kita cek yang alfa dulu. Yang alfa di situ ada subjek the collision, kemudian, nah tidak ada kata kerja, teman-teman, sebagai predikat. Tadi kita di soal butuh subjek sama predikat, berarti alfa nggak bisa. Ya, kalau yang bravo di situ ada subjek primary cosmic rays, kata bendanya di rays-nya. Kemudian kata kerjanya berupa verb 1 yaitu collide, artinya bertabrakan. Oke, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. When primary cosmic rays collide with atmospheric particles, they create many types of secondary particles, including positrons, mesons, and hyperons. Kalau diartikan, ketika sinar kosmik primer bertabrakan dengan partikel-partikel di atmosfer, mereka menciptakan berbagai macam partikel sekunder, termasuk atau yang di dalamnya ada positron, meson, dan hyperon. Seperti itu. Next ya, number 3, teman-teman. Pertanyaan saya sama, dicari predikat dulu di soal. Apakah teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat di soal? Stand. Sorry? Stand. Hati-hati, stand di situ sebelumnya ada kata apa? Ada preposisi. Ada kata to. To verb 1 tidak bisa jadi predikat, teman-teman. To stand nggak bisa jadi predikat. Ya, cari lagi, ada nggak predikat, teman-teman? It was. Sorry, I can't hear you guys. Mungkin agak keras Stall. sedikit. Stall. Comfort. Yeah, that's right. Ada convert. Itu verb 1, teman-teman. Kita tahan dulu. Subjeknya convert yang mana? Kan bakteria, that's right. Some bacteria itu subjeknya convert. Nah, sebelum some bacteria ada conjunction yaitu because. Berarti sebelumnya kita butuh subjek predikat lagi. Sebelum because ada subjek predikat nggak, teman-teman? Nggak ada. No. Are you sure? Karena saya menemukan subjek predikat pas sebelumnya because. Itu ada kata kerja sours. Itu adalah predikat. Itu verb SES, teman-teman. Subjeknya adalah it. Dan setelahnya ada conjunction because, subjek lagi some bacteria, predikat lagi convert. Ya. Nah, berarti subjek predikat conjunction subjek predikat ini sudah lengkap kalimatnya.
Nah, kalau kita cek A, B, C, D, di situ ada yang semua pilihan memasukkan kata kerja allow. Jadi di sini kalau kita memasukkan kata kerja lagi sebagai predikat, kita nanti butuh subjek sama conjunction-nya sebelumnya. Jadi cari CSP. Cari dulu CSP. Di soal ada, di jawaban ada nggak teman-teman CSP? Alpha. Ya, that's right. The answer is alpha, ya teman-teman. Kalau Bravo itu ada conjunction when, tapi nggak ada subjek, tiba-tiba langsung predikat is. Nggak bisa, kita kehilangan subjeknya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek milk, kemudian ada conjunction when, tapi tidak ada predikat, karena allowed di sini verb 3, teman-teman. Bagaimana saya bisa tahu verb 3? Karena setelahnya nggak ada objeknya, sedangkan allow itu artinya bisa mengizinkan, bisa membuat, bisa membantu. Nah, dia butuh objek semua. Ya, sedangkan setelah titik-titik nggak ada objek, berarti ini bukan artinya mengizinkan atau membuat atau membantu, tapi membantu, membiarkan maksudnya, membiarkan. Nah, tapi artinya adalah dibiarkan atau diizinkan atau dibuat seperti itu. Ya, teman-teman. Ini pasif, verb 3 nggak bisa jadi predikat, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction when, ada subject milk, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat karena allowed di situ verb 3. Nggak ada objeknya, padahal dia butuh objek kalau diartikan verb satunya. Ya, berarti itu verb 3. Oke, berarti delta nggak bisa fix, jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan ketika susu dibiarkan bertahan di sebuah tempat yang hangat, dia, maksudnya susu tersebut menjadi asam. Karena beberapa jenis bakteri merubah gula di dalam susu itu menjadi asam. Seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman. Number 4, caranya sama. Saya akan tanya ke teman-teman, cari predikatnya dulu. Di soal ada predikat, teman-teman? Compares. Ya, that's right. Ada compares, itu verb SES ya. Subjeknya compares di sini yang mana? The Consumer Price Index. Good job. The Consumer Price Index itu adalah subjeknya compares. Kemudian tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada kata kerja sebagai predikat, tidak ada subjek lagi, dan tidak ada conjunction. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja yaitu prepare, teman-teman. Nah, di sini berarti kalau kita mau masukkan kata kerja sebagai predikat, cari conjunction subject predikat, CSP. Ada nggak di pilihan jawaban yang conjunction subject predikat? B. Sorry? Bravo. Yang Bravo. Oke, mari kita cek ya. Nah, cara menentukannya masih ingat, teman-teman? Apa kalau teman-teman menemukan verb ed itu jangan buru-buru ya, karena verb ed itu bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti dia predikat. Tapi kalau dia verb 3 itu bukan predikat. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu kata verb satunya. Verb satunya prepared itu adalah prepare, artinya menyiapkan atau mempersiapkan atau membuat seperti itu ya, atau menyusun seperti itu. Nah, dia butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang hari ini kita akan membuat terus titik. Nggak lengkap kalimatnya. Ya berarti kita cek di soal apakah ada objek. Setelah titik-titik ada objek nggak, teman-teman? United States The United Government. Sebelum kata the United States Government Bureau of Labor Statistics itu ada kata apa? By. Ada kata by, itu preposisi, teman-teman. Preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama dengan subjek. Seperti itu. Jadi kata benda atau kata ganti. Tapi kalau kata benda sebelumnya ada preposisi, itu udah berubah kelas katanya jadi keterangan. Seperti yang saya jelaskan di hari pertama ketika kita membahas contoh soal. Seperti itu, teman-teman. Nah, berarti setelah titik-titik itu nggak ada objeknya. Otomatis prepared di pilihan Bravo itu artinya bukan menyusun, mempersiapkan, atau membuat, tapi artinya disusun, dipersiapkan, atau dibuat. Dia pasif verb 3. Berarti Bravo itu conjunction subject tapi tidak ada predikatnya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke. Ada nggak CSP lagi? Selain Bravo ada nggak CSP lagi? Ada. Kalau nggak ada, nah berarti kita cari, karena tadi kan turunan kata kerja tuh, dan Bravo udah kita eliminasi, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, dan dia pasif, karena tadi prepare butuh objek tapi nggak ada objeknya. Berarti jawabannya yang mana? D. Ya, that's right. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Prepared by the United States Government's Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index compares current costs of
goods and services with past cost. Kalau diartikan disusun atau dibuat oleh Biro Statistika Tenaga Kerjaan Pemerintah Amerika Serikat. Consumer Price Index membandingkan harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya delta ya. Lanjut lagi, teman-teman. Terakhir contohnya sama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Apakah ada predikat di soal, teman-teman? Shares. Alright, ada verb SES yaitu shares di situ. Subjeknya shares yang mana? The United States government. Oke, good. Nah, baru kalau misalkan nggak ada prepositionnya, kata benda kalau tempatnya di depan itu subjek, teman-teman. Tapi kalau ada prepositionnya, hati-hati. Kata benda ketabrak preposition sebelumnya itu berubah menjadi keterangan. Seperti itu, ya. Berarti sudah ada subjek, predikat, tarik ke belakang lagi, apakah ada conjunction subjek predikat lagi, atau conjunction aja, atau subjek aja, atau predikat aja, teman-teman? Ada nggak penanda-penanda kalimat yang lain gitu? Enggak ada. Nggak ada ya? Subjek. Ada subjek yang mana? Berarti? Nggak ada ya, nggak ada subjek sama sekali. Karena setelahnya shares, teman-teman, governmental powers itu sebagai objek. Objeknya kata kerja shares. Kemudian setelahnya ada preposition with. Tarik sampai nemu kata bendanya adalah states, negara-negara. Ini menjadi keterangan. Preposisi tambah kata benda keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Under itu preposisi, diikuti kata benda the federal system, sama. Preposisi kata benda jadi keterangan. Kemudian setelah titik-titik itu juga preposisi diikuti kata benda, dia juga keterangan, teman-teman. Ya, jadi ada objek keterangan. Sama sekali nggak ada subjek lagi, seperti itu. Nah, berarti di sini kita kalimatnya berarti sudah lengkap ya. Nah, tapi kalau kita cek ABCD itu ada turunan kata kerja yaitu establish. Berarti di sini kita cari turunan kata kerja establish yang CSP. Ada nggak CSP, teman-teman? Conjunction subject predikat ada nggak? Bravo. Yang bravo, conjunctionnya yang mana, Miss? Which. Oke, subjeknya yang mana? Establish. Predikatnya yang mana? Which conjunction yang bisa jadi Subjek. Oke. Terus? Establish? predikat? Itu verb keberapa establish itu? Verb 3 bisa nggak jadi predikat? Tidak bisa. Nggak bisa ya. Berarti yang bravo salah atau benar? Salah. Salah ya, teman-teman. Bravo kita hilangkan. Ada nggak CSP? Conjunction subject predikat selain karena bravo udah dihilangkan, berarti tinggal ACD. Ada nggak? Yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti Nggak ada. kita cari kata kerja di titik-titik turunannya establish yang dia tidak bisa jadi predikat. Ya, teman-teman, dan pasif karena establish itu artinya menyusun atau membuat juga sama kayak sebelumnya tadi, ya. Karena dia butuh objek, setelah titik-titik nggak ada objek, cari verb 3. Berarti jawabannya udah kelihatan ya, yaitu yang delta. Seperti itu. That's right. Jawabannya delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the United States government shares governmental powers with the states under the federal system established by the United States Constitution. Kalau diartikan, pemerintahan Amerika Serikat membagi kekuasaan-kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang disusun oleh Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, nah itu tadi dari kelima soal dan review materi sedikit tadi. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Cukup jelas ya. Nah, mungkin saran saya untuk memperkuat yang sudah dipelajari sama teman-teman. Teman-teman latihan mengerjakan yang sudah saya buatkan di Google Drive ya, untuk membantu penguatan pemahaman seperti itu. Nah, kalau gitu kita lanjut ke chapter keempat, teman-teman. Namanya inversion. Sebentar, tadi itu opsi D berarti verb 2 ya. Oke, kita balik ke nomor 5. Kalau yang delta ini verb kedua atau verb ketiga, teman-teman?
Tiga. Verb 3 ya, bukan verb 2. Kenapa? Karena dia tidak punya objek. Seperti itu. Sedangkan establish itu kalau kita artikan verb satunya ya, artinya menyusun atau membuat, dia butuh objek. Kalau ada kata kerja di verb satunya itu diartikan butuh objek, tapi di soal nggak ada objeknya, atau di jawaban juga nggak ada objeknya, berarti itu bukan aktif tapi pasif. Artinya bukan me tapi di. Berarti ini verb 3, seperti itu. Gimana, Miss? Dapat ya? Oke. Untuk materi aktif pasif, untuk materi hari ketiga yang pasif ya, teman-teman. Itu memang hanya materi tambahan, tapi itu sangat penting karena seperti ini. Kadang di soal structure TOEFL itu kadang menuntut kita untuk mengetahui verb ed itu apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah, caranya yang sudah kita pelajari di hari ketiga kemarin, seperti itu. Objek itu yang seperti gimana, Sir? Objek itu sama kayak subjek, Miss. Jadi dia dibuatnya dari kata benda. Sebentar, saya akan contohkan ya. Objek sama subjek itu dibuatnya dari sama. Kalau subjek kan kata benda dan kata ganti. Misal saya punya kata benda tas. Bahasa Inggrisnya adalah misalnya bag. Contoh ya, teman-teman. Nah, ini bag ini bisa jadi subjek. Contoh nih. Misalnya your bag looks so elegant misalnya ya, teman-teman. Sorry, elegant. L-nya 2 ya. Oke, misalnya seperti ini. Your bag looks so elegant. Nah, di situ subjeknya adalah your bag, tasmu. Nah, dia bisa jadi subjek. Tasmu kelihatan sangat elegan. Seperti itu. Nah, your bag juga bisa jadi, atau bag aja itu juga bisa jadi objek, teman-teman. Contohnya, saya membeli sebuah tas kemarin. Misalnya, I bought a bag yesterday. Yesterday. Seperti itu. Jadi subjeknya I, predikatnya adalah bought. Nah, objeknya adalah a bag. Seperti itu. Jadi kata benda atau kata ganti. Nah, mungkin bedanya nanti di kata ganti, teman-teman. Walaupun sama-sama kelasnya kata ganti itu kalau di subjek sama di objek nanti bentuknya beda. Maksudnya beda gimana? Contoh nih, saya mau bilang saya. Di subjek itu pakainya I. I love you. Saya cinta kamu. Tapi kalau saya mau bilang kamu cinta aku, itu nggak bisa. You love I itu nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi pronoun itu kalau sudah di objek, itu bentuknya nanti berubah. Kalau misalkan I berarti jadinya me, seperti itu. You love me. Tapi kelas katanya sama, itu sama-sama kata ganti. Cuman karena beda posisi di kalimat saja, bentuknya beda. Seperti itu. Yang sama cuma you sama it. Ya, selain you sama it, subjek objek itu nanti dia berubah seperti itu. Gimana? Untuk objek dapat, Miss? Oke, dapat ya. Jadi objek itu kata benda atau kata ganti, atau kalau nggak gitu apa yang dikenai sama pekerjaan, yang jadi korbannya pekerjaan, seperti itu. Kata kerjanya maksudnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya ke chapter keempat, yaitu inversion atau bentuk kalimat yang unik, teman-teman. Jadi kita hari ini nggak belajar kelas kata baru atau penggunaan kelas kata lagi. Hari ini kita belajar ke bentuk kalimat. Oke. Jadi kalimat, inversion itu artinya adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat sebelumnya kita belajar subjek dulu baru predikat, di inversi ini nanti dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Oke. Nah, contoh untuk inversion di keseharian itu adalah ketika kita mau bertanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, misalnya nih, saya punya kalimat positif seperti ini. Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Seperti itu. Nah, nanti ini bisa kita rubah jadi kalimat tanya. Caranya gimana? Caranya predikatnya tuker aja sama tempatnya si subjek. Karena is di sini nggak punya arti ya, teman-teman. Jadi kalau kata kerjanya berupa to be atau kata kerja yang nggak punya arti,
Itu kita pindahkan aja. Jadi langsung teman-teman. Is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Jadinya tanda tanya. Oke. Nah, is-nya pindah ke depan seperti itu. Contoh lagi nomor 2. Nah, misalkan kalau predikatnya punya arti, nanti nggak bisa. Kalau predikatnya punya arti itu langsung dipindah semua predikatnya, nggak bisa, teman-teman. Oke. Jadi misalnya nih, Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tuna netra atau tidak bisa melihat itu tuna netra ya, teman, saya lupa. Di situ invented artinya menemukan. Nah, sebenarnya dan dia verb tunggal ya, teman-teman. Verb tunggal itu verb yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Ada 3, yaitu verb 1, saya tulis teman-teman. Kemudian verb SES, kemudian verb 2. Nah, ini namanya verb tunggal. Dia berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, kalau misalkan verb 1, verb SES, verb 2, itu nanti nggak bisa dia langsung pindah sebelumnya subjek, nggak bisa, teman-teman. Nah, terus yang pindah apanya? Yang pindah adalah auxiliary-nya. Loh, kan nggak ada auxiliary-nya. Nah, sebenarnya teman-teman, di dalam verb 1 itu ada auxiliary yang ngumpet, yang gabung, yang lebur. Namanya yaitu do. Jadi do plus verb 1 di kalimat, itu jadinya verb 1 kalau positif. Ya. Kemudian verb SES itu sebenarnya ada auxiliary yang lebur dengan verb 1 yaitu does. Kemudian verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary di dalamnya yaitu did. Dia lebur jadi satu sama verb 1. Seperti itu. Nah, nanti yang dipindah jika kata kerjanya itu punya arti alias bukan to be gitu ya, teman-teman. Dan dia tunggal, nggak ada auxiliary-nya. Yang dipindah cuma do-nya, kalau nggak gitu does-nya, kalau nggak gitu did-nya. Kemudian dia balik ke verb 1, tempatnya yang verb 1-nya itu tetap setelahnya subjek. Jadi contohnya kalimat nomor 2 ini kalau mau kita rubah jadi kalimat tanya, nanti jadinya adalah did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind. Kalau diartikan, apakah Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana jika predikatnya berupa auxiliary verb? Contohnya, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, kalau predikatnya ada auxiliary-nya terpisah seperti ini, ya sudah, tinggal auxiliary pertama ya, teman-teman, karena auxiliary boleh lebih dari satu. Yang pindah sebelum subjek cuma boleh satu auxiliary, yaitu auxiliary yang pertama. Jadi was-nya ini pindah aja ke sebelumnya the lecture. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, untuk konsep inversi ini adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Konsepnya dulu, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, sayangnya teman-teman, inversi yang jenis kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Selama saya tes, belum pernah menemukan soal structure TOEFL itu berakhiran dengan tanda tanya. Pasti dia berakhiran dengan titik. Artinya inversi yang merubah kalimat posisi jadi kalimat tanya nggak dipakai, teman-teman. Oke, jadi ini dihilangkan. Jadi pembalikan kalimat subjek predikat jadi predikat subjek di kalimat tanya nggak ada. Nah, terus kapan? Di soal structure TOEFL itu kapan kalimat harus dibalik? Ada 6 penanda kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL. Penanda pertama yaitu ketika ada there, artinya ada. Kemudian ada adverb of place atau keterangan tempat. Yang ketiga ada negative adverb atau keterangan keterangan yang maknanya negatif ya, teman-teman. Kemudian kemudian komparatif itu caranya membandingkan atau perbandingan ya, caranya bilang lebih dari, teman-teman. Dan yang kelima itu adalah verb ing atau verb 3, namanya participle. Dan yang keenam itu adalah conditional sentence atau kalimat pengandaian atau kalimat yang ada conjunction if-nya. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah 6 penanda kita membalik bukan membalik soal. Kita membalik posisi subjek sama predikat. Jadi predikat dulu baru subjek. Kita rinci satu-satu, teman-teman. Yang pertama penggunaannya there dulu. Nah, there itu sebenarnya dia adalah keterangan tempat ya, teman-teman. Artinya di sana.
Nah, keterangan tempat itu umumnya tempatnya di belakang setelahnya predikat. Jadi SPOK kalau kalimat lengkap ya. Contohnya adalah a boy named Lucas lived there. Seorang anak laki-laki yang bernama Lukas pernah tinggal di sana atau dulu tinggal di sana. Nah, kalau there pindah ke depan, jadi keterangan itu boleh pindah ke depan. Tapi syaratnya nanti harus dikasih koma, teman-teman. Jadi nomor 2, there, koma, a boy named Lucas lived. Di sana, seorang anak laki-laki bernama Lukas dulu tinggal. Kalau diartikan seperti itu. Nah, tapi kalau there ini ngeyel, pindah ke depan, tapi dia nggak mau sama koma, itu subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi nanti harus dipisah. Ya, jadinya there predikatnya ikut pindah setelahnya there. Jadinya there lived a boy named Lucas. Di sana dulu tinggal seorang anak laki-laki bernama Lukas. Nah, makanya ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini, teman-teman. Ada seseorang di dalam kelas. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini? Salah nggak apa-apa, dicoba dulu teman-teman. There's Kita someone belajar. inside the class. Oke, good. There is someone Inside the class. inside the class boleh, in the class juga boleh ya teman-teman. Sorry, inside the class, the classroom atau the class juga boleh, sama saja ya. Ya, there is someone inside the class, pakainya is, right? Nah, tapi saya misalkan sama-sama nih mau pakai ada, misalkan ada 2 orang di dalam kelas. Bahasa Inggrisnya? There are Ya, that's right. There are 2 2. Kalau orang 2 berarti pakainya? person. Kalau person 1, People. kalau People. people, that's right. There are 2 people in The the class. Good job. Nah, padahal sama-sama sebelumnya predikat pakai there, teman-teman. Tapi yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Kenapa? Karena subjeknya bukan si there. Subjeknya adalah setelahnya si predikat itu, is itu. Jadi subjeknya si someone, makanya pakai is. Ya. Yang bawah pakai are. Kenapa? Karena subjeknya 2, yaitu 2 people. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada there pindah ke depan tanpa koma, subjek predikatnya dibalik, teman-teman. Nah, itu penanda inversi pertama, ya. Nah, tapi ini ada pengecualian. Jadi there ini tidak selalu bisa membalik predikat sama subjek. Nah, kenapa kok gitu? Jadi kalau subjeknya itu berupa kata ganti, teman-teman, jadi Ayu, Dewi, she, it, ya. Subjeknya berupa pronoun atau Ayu, Dewi, she, it, inversi jenis ini tidak berlaku. Oke, jadi kalau dia kata benda pakai there itu bisa diinversi. Tapi kalau kata ganti Ayu, Dewi, she itu nggak bisa. Contohnya seperti ini. Misal saya punya kalimat I lived there. Saya dulu tinggal di sana. Nah, nanti kalau there-nya saya pindah ke depan itu bukan there lived I, ya teman-teman, tapi tetap there I live. There you go. There he is. Seperti itu. Jadi pakai you, he, I, it misalnya itu nggak perlu diinversi. Jadi harus urut ketika pakai there. Seperti itu. Nah, untuk penanda inversi pertama nih, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ke penanda inversi kedua ya, yaitu keterangan tempat atau adverb of place. Jadi adverb of place sama kayak sebelumnya tadi, umumnya atau tempatnya itu wajarnya dia di setelahnya predikat atau kalau ada objek ya di setelahnya objek, teman-teman. Jadi SPOK ya. Nah, tapi kalau misalkan adverb of place itu dipindah sebelum subjek, sama ya, terus nggak dikasih koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Ya gelai dia, jijik. Jadi contohnya nih, many exotic birds live in that forest. Nah, subjeknya adalah many exotic birds, predikatnya adalah live. Ada keterangan tempat setelahnya yaitu in that forest. Oke, nah ini masih urut. Jadi keterangan tempatnya masih di belakang, bukan di paling depan. Tapi kalau in that forest ini saya pindah di paling depan, terus nggak dikasih koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadinya in that forest live many exotic birds. Jadi predikatnya dia misahin, nengahin seperti itu. Oke, jadi in that forest live many exotic birds. Di hutan itu tinggallah berbagai macam jenis burung-burung eksotis. Seperti itu. Nah, untuk penanda inversi kedua, apakah ada pertanyaan, teman-teman?
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut ke penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Nah, kalau ini memang ada sedikit tantangan dan ini paling sering ya, teman-teman, di inversi yang paling sering keluar adalah yang negative adverb ini. Jadi negative adverb atau kalau di buku teman-teman yang dikasih dari lembaga namanya negative expression. Jadi ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif, ya. Nah, contohnya itu ada yang di kotak bawah itu yaitu seldom artinya jarang, barely juga sama artinya jarang, rarely itu juga artinya juga jarang, never tidak pernah, little artinya sangat sedikit, only terus diikuti kata preposisi ya. Contohnya only in, only for, only at misalnya, only about, only dan seterusnya. Ya, pokoknya ada kata only menjelaskan, ada only terus ditambahi sama keterangan setelahnya itu nanti jadi negative adverb. Hardly ever artinya hampir tidak pernah. Not only, nah ini juga sama, not only biasanya gandengannya but also ya teman-teman. Not only itu juga penanda inversi. No sooner than, itu juga penanda inversi. Not until, kalau ada titik-titiknya itu harus diisi dulu ya teman-teman. Nanti baru setelahnya itu inversi, seperti itu. Kemudian ada no longer artinya tidak lagi, nor itu conjunction. Nah, makanya ketika kita belajar conjunction yang fanboys itu yang n itu saya warnai biru sendiri, teman. Yang lain merah. Kenapa? Karena ada fungsi khusus atau fungsi unik dari conjunction nor ini. Jadi nor ini bedanya sama conjunction yang lain, ada subjek predikat setelahnya nanti dibalik. Jadi bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Karena fanboys itu juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Seperti itu. Kemudian in no way itu artinya tidak mungkin. No longer sama, sorry ini belum diedit ya teman-teman. Jadi no longer sama tadi, tidak lagi artinya. Nowhere itu tak ada atau tak dimanapun. Seperti itu. Nah mungkin untuk contohnya, ini yang urut dulu teman-teman. I am no longer able to run that fast. Nah itu subjek predikatnya masih urut. Subjek dulu baru predikat. Saya tidak lagi mampu berlari secepat itu. Nah tapi nanti misalnya no longer atau negative adverb-nya itu saya pindah sebelumnya subjek terus nggak dikasih koma, teman-teman. Maka subjek predikatnya dia ketukar, diinversi. Jadinya no longer am I able to run that fast. Tidak lagi saya mampu berlari secepat itu. Seperti itu, ya. Mungkin ada pertanyaan untuk ini boleh difoto, teman-teman, karena sambil mengerjakan nanti sambil latihan teman-teman boleh sambil melihat ini ya, karena ini sering sekali keluar. Ketika saya mengkoleksi soal-soal TOEFL, ini yang paling sering keluar di masalah tentang inversi seperti itu. Sudah ya, teman-teman, sudah difoto ya. Kita lanjut ke nomor 4. Penanda inversi nomor 4 yaitu perbandingan atau komparatif. Caranya kita bilang lebih dari. Kita bisa pakai more than atau than. Oke. Nah, untuk komparatif ini umumnya dia memang diikuti kata benda aja ya, teman-teman. Contohnya nomor 1, Jupiter is much bigger than our planet. Jadi cuma diikut setelahnya than itu cuma diikuti kata benda yang dibandingkan saja umumnya. Ya, kalau diartikan Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, tapi sebenarnya setelahnya than itu bisa kata bendanya itu sebagai subjek terus ditambahi predikat itu boleh, teman-teman. Jadi misal kita mau tambahkan predikat Jupiter is much bigger than our planet is, itu juga boleh. Jadi than-nya di situ berfungsi mirip kayak conjunction. Oke, jadi dia kayak bersifat mirip kayak conjunction fanboys seperti itu. Jadi menghubungkan dua subjek dua predikat. Cuma bedanya nggak dikasih koma sebelumnya, ya. Nah, kemudian setelahnya than itu subjek predikatnya kalau mau diinversi tidak salah. Itu boleh, teman-teman. Ya, contohnya Jupiter is much bigger than is our planet. Jadi ketiga kalimat ini betul semua. Dan teman-teman nggak akan mungkin menemukan ada pilihan di soal ABCD itu ada ketiga-tiganya seperti ini, nggak mungkin. Pasti ada perbedaannya seperti itu. Oke, jadi setelahnya than boleh diinversi ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk penanda inversi nomor 4, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut ke penanda inversi nomor 5, namanya participle. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung unmute ya, teman-teman. Nanti saya akan berhenti sejenak untuk memberi kesempatan bertanya.
Jadi yang penanda kelima itu verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya, ada tambah-tambahnya seperti itu. Kemudian nanti dia dipindah sebelum subjek dan tidak ada komanya. Misalnya yang urut dulu seperti ini, teman-teman. Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antaranya Nepal dan Cina. Nah ini nanti kalau lying sampai kata China-nya itu saya pindah sebelum Himalaya, terus nggak dikasih koma, itu jadi penanda inversi. Jadinya lying between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Nah verb 3 juga sama. Contohnya, Himalaya is located between Nepal and China. Kalau located sampai China saya pindah sebelum Himalaya terus nggak dikasih koma, nanti jadi penanda inversi dia, teman-teman. Contohnya, kalau diinversikan, located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Artinya sama ya, berada di antara Nepal dan Cina lah Himalaya. Seperti itu. Oke, untuk penanda kelima mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau nggak ada lanjut ya. Terakhir teman-teman, penanda keenam untuk inversi yaitu di kalimat pengandaian atau conditional sentence. Nah biasanya conditional sentence itu menggunakan conjunction if teman-teman, artinya seandainya atau jika. Dan conditional sentence atau kalimat pengandaian itu ada 3 tipe. Ya, tipe pertama kalimat pengandaian itu adalah mengandai-andai sesuatu yang masih bisa terjadi di masa depan. Contoh, jika nanti sore tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah itu berarti 50-50. Kemungkinan bisa hujan, kemungkinan bisa enggak. Kalau hujan berarti ya enggak main, kalau enggak hujan berarti main. Intinya masih bisa terjadi. Itu tipe pertama. Pengandaian tipe kedua itu caranya berkhayal. Jadi sesuatu yang sudah enggak mungkin terjadi karena itu berkebalikan dengan fakta. Contoh, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah itu tipe kedua karena enggak ada kemungkinan bulan bisa ngomong, teman-teman. Ya, itu tipe kedua. Kalau tipe ketiga itu penyesalan. Jadi untuk mengungkapkan kejadian yang berlawanan dengan masa lalu. Contohnya, jika kemarin saya datang ke pernikahanmu, saya pasti akan mendapatkan iPhone seperti yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kenyataannya berarti saya tidak datang ke pernikahan kemarin dan saya tidak dapat iPhone. Seperti itu. Ya, teman-teman, just example. Nah, intinya conditional sentence itu ada 3 dan teman-teman sebenarnya nggak perlu memikirkan dalam-dalam apakah nanti tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga. Yang teman-teman perlu ketahui hanyalah penandanya saja. Jadi tipe pertama ya yang masih bisa terjadi di masa depan tadi, penandanya nanti ada will verb 1, teman-teman. Oke. Jadi kalau will verb 1 itu nanti ketika if-nya dihapus, jadi ada subjek predikat, if subjek predikat. Nah, if-nya kalau dihapus diganti jadi should, teman-teman. Oke. Contohnya seperti ini. I will visit you if the pandemic is over. Saya akan mengunjungimu jika atau seandainya pandeminya itu nanti selesai atau selesai. Seperti itu. Oke. Nah, karena di situ will visit, ketika if dihapus, maka diganti jadi should. Ya, will verb 1 itu tipe 1. If dihapus diganti jadi should. Jadinya I will visit you should the pandemic be over. Seperti itu. Artinya sama. Bedanya yang bawah itu ada 2 subjek, 2 predikat, tapi nggak ada conjunction. Makanya ada bentuk inversi, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian tipe kedua penandanya jika teman-teman menemukan ada would verb 1. Ya, jadi penanda tipe kedua itu ada would verb 1. Jadi kalau ada would verb 1, if dihapus, if-nya diganti jadi were. Contoh teman-teman. Ini yang pakai if dulu ya. I would visit you if the pandemic were over. Nah, nanti kalau karena di situ ada would visit, would verb 1, kalau if dihapus nanti were-nya pindah gantikan if, teman-teman. Jadinya I would visit you were the pandemic over. Artinya sama. Jadi ada bentuk inversi, kalimatnya punya 2 subjek, 2 predikat, tapi nggak ada conjunction. Seperti itu. Sebenarnya itu ada conjunction if, tapi dihapus, dihilangkan. Seperti itu. Artinya sama kok. Kemudian misalkan setelah if kalau nggak ada were-nya gimana? Misalkan kata kerjanya pakai kata kerja yang punya arti. Misalnya verb tunggal, verb 2. Nah nanti misalkan ada kata kerja yang, kalau setelah if-nya nggak ada were, nggak apa-apa teman-teman. Selama ada would verb 1, if-nya tetap diganti were. Nanti verb 2-nya itu diganti menjadi to verb 1.
Ya, contohnya I would visit you if the pandemic did not persist. Nanti jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Intinya ada would visit, intinya ada would verb 1, gandengannya adalah if-nya dihilangkan jadinya were. Seperti itu. Oke. Kemudian tipe ketiga, nah penandanya agak panjang teman-teman. Jadi would have verb 3. Jadi would-nya ditemani sama auxiliary lain yaitu have. Jadi kalau ada would have verb 3 berarti itu tipe ketiga. Kalau if dihapus diganti jadi had. Ya, contohnya I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Nah, di situ ada would have visited. Karena would have verb 3, maka if kalau dihapus had-nya pindah menggantikan if, teman-teman. Jadinya I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Artinya sama. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin seandainya pandeminya selesai. Kemarin maksudnya ya. Berarti lampau, berkebalikan dengan lampau seperti itu. Nah, itu tadi adalah ke-6 penanda inversi. Sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, mari kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soalnya. Kita cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Ada nggak teman-teman di predikat? Ada nggak di soal predikatnya? Okay. Sorry? Nggak ada. Nggak ada ya, teman-teman? Sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di titik-titik itu kita harus masukkan predikat. Mohon agak kenceng ya, teman-teman, karena di sini juga agak ramai, jadi saya kurang dengar. Jadi belum ada predikat. Apakah sudah ada subjek sebelum titik-titik? Enggak. Belum ada juga ya. Nah, berarti Belum. di titik-titik di situ kita hutang subjek sama predikat. Tapi jangan buru-buru, teman-teman. Memang di pilihan ada yang subjek predikat. Ya, kalau teman-teman cek ABCD itu ada yang subjek sama predikat. Itu buat pengecoh. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebelum titik-titik itu on the second level of the parking lot itu artinya adalah di lantai 2 dari tempat parkir atau di lantai kedua tempat parkiran. Nah, itu kan keterangan tempat itu. Nah, berarti keterangan tempat kalau dipindah paling depan itu harusnya ada koma. Kalau nggak ada komanya berarti ini jadi penanda inversi. Jadi bukan subjek predikat lagi, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek kira-kira yang mana, teman-teman? D. Bravo atau delta? Delta. Oke, jadi intinya selain C gitu ya, karena C itu udah urut, teman-teman. Mari kita analisa bersama aja. Dari atas, dari awal. Yang alfa di situ ada predikat is. Subjeknya yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya, teman-teman. Karena empty itu kata sifat. Boleh dicek di kamus. Empty itu artinya kosong. Dia juga bisa kata kerja sih, teman-teman. Tapi nggak mungkin is ketemu verb 1 ya. Dia kata sifat itu artinya kosong. Nah, kata sifat nggak bisa jadi subjek. Alfa nggak bisa karena kehilangan subjek nanti kalimatnya. Bravo juga sama. Ada predikat tapi nggak ada subjek, teman-teman. Empty itu kata sifat artinya kosong. Ya, berarti Bravo bukan. Jawabannya berarti adalah yang delta. Di situ ada auxiliary are, subjeknya adalah some empty, are di situ predikat ya teman-teman. Predikat inti bukan auxiliary karena nggak ada kata kerja lain. Jadi predikatnya are, subjeknya adalah some empty stalls. Jadi nanti kalau dibaca utuh, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau diartikan di lantai kedua dari tempat parkir ada beberapa ruangan kosong, ada beberapa tempat parkir kosong seperti itu. Nah, mungkin dari contoh pertama ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Bisa. Iya, sorry. Berarti kalau ada komanya, berarti itu bukan inversion ya. Jadi kita That's right. harus mulai dari subjek dan predikat. Betul. Kalau misalkan keterangan waktu pindah ke depan sudah ada komanya, berarti urut teman-teman ya. Subjek dulu baru predikat. Jadi sebenarnya gara-gara koma aja. Jadi beda bentuk kalimatnya. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat ya? Alright. Nice, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman?
Nggak ada ya? Oke, lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sebentar, minta tolong diulangi lagi yang C kenapa salah. Oke, nah yang C ini urutannya atau gini deh, saya akan kembalikan dulu ke teman-teman yang lain dulu. Teman-teman yang C itu kenapa kok salah? Karena R-nya di belakang, jadi nggak inversion. Nah, Letaknya kenapa separate. kenapa kok harus Karena diinversi? inversi itu harus predikat Karena nggak ada duluan. komanya. Karena nggak ada komanya ya. Jadi kalau ada keterangan, ini adalah penanda inversi keberapa? Masih ingat nggak tadi teman-teman? Di antara 6 penanda inversi, keterangannya tempat yang pindah ke depan tanpa koma tadi penanda keberapa? Ada yang masih ingat nggak? Penanda kedua. Penanda kedua, that's right. Jadi kalau penanda pertama, saya ulangi ya. Penanda pertama tadi ada there. There pindah ke depan tanpa koma, itu jadi penanda inversi. Penanda kedua, itu ada keterangan tempat, yaitu contohnya yang soal ini. Keterangan tempat pindah ke depan tanpa koma, itu penanda inversi. Kemudian yang ketiga, itu tadi ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Ada yang saya suruh foto tadi ya, biar teman-teman lebih gampang ketika ngerjakan nanti. Seperti itu. Dan yang keempat, di perbandingan, setelahnya more than, itu setelahnya than mau diinversi nggak apa-apa. Oke. Yang kelima itu verb ing atau verb 3 ketika dia ada embel-embelnya atau agak panjang, kemudian pindah sebelum subjek tanpa koma juga sama. Dia penanda inversi. Dan yang terakhir di conditional sentence ketika conjunction if-nya dihapus. Seperti itu. Nah ini penanda nomor 2. Jadi kalau ada keterangan tempat, teman-teman pindah sebelum subjek, nggak ada komanya, maka jangan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Kalau yang Charlie itu subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Gimana? Dapat nggak, brother? Brother atau miss tadi? Miss, gimana? Dapat nggak, miss? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Sebelum ke contoh soal kedua nih. Kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Nah, sama. Cari predikat dulu di soal, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, ada nggak predikat di soal? No. Stop. Oke, misalkan stop kita anggap predikat. Oke, kita tahan dulu ya. Berarti ada subjeknya nggak sebelum stop? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kita hutang subjek ya, teman-teman. Kita, tapi jangan buru-buru dulu. Ternyata sebelum titik-titik itu ada kata only in, ya, only in, only for, only at. Itu adalah penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif, ya teman-teman. Dan setelahnya sebelum titik-titik juga nggak ada komanya. Fix di situ kita nggak boleh langsung masukkan subjek. Jadi cari pritilanya predikat dulu, cari auxiliary baru subjek, teman-teman. Dan masih ingat auxiliary yang bisa pindah sebelum subjek itu cuma satu saja. Jadi auxiliary pertama saja, nggak boleh ada lebih dari satu auxiliary sebelum subjek. Seperti itu. Nah dari keterangan saya barusan kelihatan tuh jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Charlie. Kalau yang Charlie auxiliary-nya yang mana? That. That itu kelas katanya conjunction, brother. Conjunction sama auxiliary beda. Auxiliary itu verb atau kata kerja. Seperti itu. Charlie bukan, teman-teman? Delta. Jawabannya adalah Delta. delta, that's right. Jadi di situ ada auxiliary will, ya teman-teman. Kemudian subjeknya adalah the printing presses. Kemudian diikuti auxiliary lagi yaitu be baru verb 3 yaitu stop di soal. Ya. Nah, nanti kalau dibaca only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Kalau diartikan hanya dalam situasi-situasi yang sangat berbahaya mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Kalau yang alfa salahnya kenapa? Ada yang tahu salahnya? Nanti artinya jadi menghentikan, bukan dihentikan. Kalau yang alfa, kan Iya. ada B-nya Miss itu. Kan ada Oh B-nya iya. tuh. Iya, jadi ada B verb 3 tetap jadi pasif nanti. Bukan itu artinya. Masih ingat jumlah auxiliary yang boleh pindah sebelum subjek hanya berapa?
1. Hanya satu. Sedangkan yang alpha sebelum subject the printing process itu ada 2 auxiliary, teman-teman. Will be itu dua-duanya auxiliary, ya. Jadi nggak bisa. Itu penempatan auxiliary-nya, ya. Kemudian yang Bravo di situ salahnya kenapa? Subjek dulu. Nggak ada perpindahan. Nggak ada perpindahan, padahal di soal nggak ada komanya, maka ini harus dipindah, harus diinversi, ya teman-teman. Jadi Bravo itu masih urut, nanti kita kehilangan koma di sebelumnya subjek. Oke, Bravo nggak bisa. Dan di soal structure TOEFL itu nggak pernah menanyakan tanda baca ya teman-teman. Misalkan kita hanya butuh koma atau enggak, itu nggak ada. Tapi tanda baca bisa jadi petunjuk kita mengerjakan, seperti itu. Bravo bukan, Charlie juga bukan, ya ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Lanjut lagi ke contoh soal ketiga. Nah, sekarang lawannya inversi, teman-teman. Tadi kan ada 6 penanda inversi, yang dia menjadi penanda kalimat itu predikat dulu baru subjek. Tapi ini lawannya. Jadi lawannya inversi itu adalah bab conjunction, yaitu bab hari kedua yang sudah kita pelajari. Conjunction itu setelahnya harus urut, tidak boleh diinversi kecuali satu conjunction yaitu nor. Selain nor, itu semuanya kalau setelahnya ada subjek predikat harus urut, nggak boleh dibolak-balik. Ya teman-teman. Nah contohnya di sini, pertanyaan saya di soal, ada nggak teman-teman predikatnya? Asked. Ya, that's right. Ada asked di situ ya. Itu adalah kepencet. Asked itu adalah predikatnya, teman-teman. Subjeknya yang mana? The lawyer. The lawyer. Oke. Tarik ke belakang. Apakah ada conjunction? Apakah ada subjek? Apakah ada predikat lagi, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya menemukan sebelum titik-titik itu ada kata why, teman-teman. Why itu adalah conjunction. Oke, berarti di titik-titik itu kita butuh apa sama apa? Subjek sama predikat. Berarti jawabannya yang mana? Charlie. That's right. Jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. The lawyer asked the client why he did it. Kalau diartikan pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukannya. Jadi kalau conjunction atau gini, misalkan sebelum titik-titik ada conjunction, fix langsung cari subjek predikat, teman-teman. Seperti itu dan nggak boleh dibalik, ya. Kecuali kalau setelah titik-titik ada predikat berarti kita hanya butuh subjek saja, seperti itu. Tapi ya kayak gitu. Intinya conjunction itu harus urut setelahnya, subjek dulu baru predikat. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ke latihan soal. Silakan teman-teman. Sir, kenapa nggak A, Sir? Nah, saya balikin ke teman-teman nih. Kenapa enggak A, teman-teman? Ada double did dan do. Boleh dianggap gitu. Jadi nanti double predikat. Ada did sama do. Nanti kita butuh conjunction lagi dong. Satu. Atau teman-teman, why did he do it? Itu nanti jadi pertanyaan. Sedangkan di setelah titik-titik, di akhir kalimat itu tanda bacanya bukan tanda tanya. Itu tanda titik. Berarti ini bukan pertanyaan. Sama kayak saya bilang gini. Misal saya bilang ke teman-teman nih, apakah kamu lapar? Nah ini saya bertanya atau ngasih tahu teman-teman? Kalau saya bilang bertanya ya, berarti butuh jawaban ya. Apakah kamu lapar? Atau ditulis saja. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya apakah kamu lapar? Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Nice. Nah sekarang misal saya bilang atau saya ngomong ke teman-teman nih, saya tidak tahu apakah kamu lapar. Nah itu saya butuh jawaban nggak? Enggak. Enggak ya, itu saya ngasih tahu teman-teman. Kalau saya itu nggak tahu apakah kamu lapar atau tidak. Nah itu kalau di Inggris kan, I don't know whether atau if juga bisa ya. Whether, ini bukan whether are you hungry, tapi whether you are hungry. Kemudian diakhiri tanda baca, titik bukan tanda tanya. Seperti itu. Nah itu conjunction dulu, whether, baru subjek you, baru predikat are. Seperti itu. Sama kayak misalkan saya bilang gini, apa yang kamu inginkan? Bahasa Inggrisnya adalah what do you want? Apa yang kamu inginkan? Tapi kalau saya bilang, saya tidak tahu apa yang kamu inginkan. Nah itu nanti jadinya I don't
know what you want. Titik, jangan tanda tanya. Karena kalau saya bilang saya tidak tahu apa yang kamu inginkan, itu saya tidak bertanya, teman-teman. Saya ngasih tahu seperti itu. Kalau saya nggak tahu apa yang kamu inginkan, seperti itu. Jadi kalau saya bilang pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu saya butuh jawaban nggak? Enggak. Enggak ya. Nah berarti jangan diinversi, harus urut. Conjunction dulu, subjek baru predikat. Jadi itu secara makna analisanya seperti itu. Nah kalau secara simpelnya, rumusnya conjunction setelahnya subjek, kemudian diikuti predikat, jangan dibalik. Seperti itu. Dapat ya? Dapat. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, tanya. Silakan, brother. Untuk the client itu kan subjek ya, Kak? Oh, bukan. The client di situ objek karena tempatnya setelahnya predikat asked. Subjek itu tempatnya di sebelumnya predikat. Betul. Oh, Seperti itu. Iya. Oh ya. Aku kira itu the client itu subjek, soalnya kan ada itu termasuk Kata apa tuh? Kata apa tuh kalau the client? Yang bisa dilihat di kata raba? ganti bukan? No, kalau kata ganti itu cuma dia, Kata- saya, kamu kayak gitu. Kalau yang dia wujudnya, klien kan ada wujudnya tuh. Oh, Itu namanya apa? Kayak meja, kayak kursi, kayak oh rumah. itu kata benda. That's right, itu adalah kata benda. Jadi benda itu memang bisa jadi subjek. Contohnya lawyer, lawyer itu juga benda, teman-teman. Pengacara itu bisa kita lihat, kita raba, kita terawang, kita putar, kita jilat, kita celupin. Itu penanda kalau dia adalah kata benda. Ya, klien juga sama. Klien bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, celupin, walaupun jangan ya, nanti dimarahi kita. Nah, itu kata benda, teman-teman. Tapi kata benda fungsi di dalam kalimat bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Sama kayak kata ganti. Di soal ini ada kata ganti. Ada yang tahu kata gantinya yang mana? It. Ya, that's right. Nah, itulah kata ganti. Itu artinya dia. Tapi untuk yang kita nggak tahu cewek atau cowoknya. Misalnya kucing nih dari depan kan nggak kelihatan, dia nggak pakai rok, nggak pakai lipstick, nggak pakai anting-anting. Nah, kita nggak bisa bilang dia he, nggak bisa bilang dia she. Teman kita pakainya it. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak perlu ribet-ribet ya, bilang dia ya dia aja gitu. Itu bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita belajar, kita dapat sesuatu yang baru ditulis seperti itu, teman-teman. Oh, jadi Kak, untuk kata benda itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. That's Yang right. membedakan itu peletakannya. Berarti kalau That's right. kalau peletakannya setelah predikat, berarti itu posisinya objek dari noun itu. Accurate. Ya, yeah, that's right. Benar, brother. Oh, iya. Seperti Gitu. itu. Dapat ya? Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan sebelum ke latihan, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, sekarang giliran teman-teman mencoba ya. Dikerjakan dulu sepemahamannya, nanti kita bahas bersama. Silakan teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ada juga Alpha. Alpha, Charlie, atau Delta. Let's do it together, oke? Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was, right? Itu predikat. Karena titik-titiknya sebelum predikat, nah itu sebenarnya tempatnya si subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha not until 1866 itu adalah keterangan waktu, tidak bisa jadi subjek. Kita lewati ya, teman-teman. Alpha nggak bisa. Bravo di situ ada keterangan waktu until 1866, kemudian ada koma. Just itu kata sifat, kalau nggak gitu kata keterangan. Oke, kata keterangan dan kata sifat nggak bisa jadi subjek. Bravo nggak bisa, kita hilangkan teman-teman. Yang Charlie ada keterangan waktu ya until 1866.
nggak bisa jadi subjek, Charlie hilangkan. Yang delta ada keterangan waktu in 1866, kemudian ada not until. Nah, ini ada preposisi, kalau nggak gitu conjunction. Until itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi, teman-teman. Nah, conjunction sama preposisi itu nggak bisa jadi subjek. Kita tadi butuhnya subjek. Nah, berarti nggak ada jawabannya. Nah, sedangkan kalimat itu pasti punya subjek, teman-teman. Berarti subjeknya bukan di sebelum predikat, tapi di setelah predikat. Subjeknya adalah the first fully transatlantic cable itu ya, itu subjeknya. Nah, berarti itu predikat, berarti di sini kita diminta untuk mencari penanda inversi. Oke, jadi subjek predikat sudah lengkap, kebalik ya, tapi di sini kita diminta untuk mencari penanda inversi. Kadang di bab inversi ini yang ditanyakan adalah penandanya, teman-teman. Nah, A, B, C, D yang dia merupakan penanda inversi cuma satu, yaitu yang alfa, teman-teman. Berarti jawabannya alfa. Ya, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1866 kabel transatlantik pertama kali seutuhnya berhasil ditaruh di laut. Seperti itu. Maksudnya di lautnya saya tambahin sendiri ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan. Untuk nomor 1. Gak apa-apa, Berarti salah. jenis negatif adverb ya? Sorry, Miss, gimana? Ini jenis inversion yang negatif adverb ya? Ya, that's right. Ini adalah penanda inversi nomor 3, namanya negative adverb atau negative expression. Seperti itu, Miss. Kalau yang delta itu not until itu harus ada lanjutannya dulu, teman-teman. Baru jadi penanda inversi. Karena dia preposition atau conjunction. Preposition sama conjunction itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau preposition pasti butuh kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Kalau conjunction setelahnya harus ada subjek predikat dulu. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Nomor 2 silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawabannya sesuai pemahamannya, silahkan dikirim di chat sedapatnya dulu, teman-teman. Nanti kita akan bahas bersama ya. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, ada juga bravo, ada juga Charlie. Oke, lengkap ya, teman-teman. Alfa, bravo, Charlie, delta. Kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada predikat has, subjeknya adalah magnesium. Tarik ke belakang lagi, ada nah di situ ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Nah, masih ingat ketika kita belajar conjunction, itu ada yang selain fanboys, itu ada yang saya hitemin, yaitu which, who, that yang artinya yang. Nah, kenapa saya hitemin? Salah satu keunikan which, who, that yang artinya yang adalah dia bisa merangkap sekaligus, selain conjunction dia menjadi subjek sekaligus. Seperti itu. Oke. Tapi cuma 3 itu. Sementara ya, jadi which, who, that itu aja. Kemudian predikatnya setelahnya yaitu ada predikat means. Kemudian setelahnya means itu ada conjunction lagi, teman-teman, yaitu that. Kemudian setelahnya nggak ada conjunction subject nggak ada subjek predikat, berarti fix di sini kita harus isi dengan subjek sama predikat. Cari A, B, C, D dan urut ya, karena conjunction, teman-teman. Conjunction itu harus urut subjek predikat setelahnya. Yang alfa ada subjek predikat, kemungkinan alfa bisa, tahan dulu. Kemudian yang bravo itu ada nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa. Karena nggak ada kata kerja ya, teman-teman. Kalau yang delta ada subjek it, predikatnya waste. Kemungkinan delta bisa. Nah, berarti antara alfa dan delta. Bedanya yang alfa itu pasif, yang delta itu aktif. Nah, untuk tahu apakah kita butuhnya aktif sama pasif, kita harus tahu dulu arti kata weigh, teman-teman. Weigh itu artinya memiliki bobot atau memiliki berat. Yang mana dia tidak butuh objek karena diartikan sudah punya objek. Seperti itu. Jadi dia nggak butuh objek lagi.
Oke, kalau ada kata kerja yang nggak butuh objek, itu tidak bisa dipasifkan alias selalu aktif ya teman-teman. Berarti kelihatan jawabannya adalah yang delta. Jadi kalau diartikan, magnesium memiliki massa jenis 1,74 yang berarti bahwa dia itu memiliki berat 1,74 kali lipat dari volume air yang jumlahnya sama. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, nomor 2. Gak ada ya. Kalau sorry di chat, that di kalam tersebut bisa dihilangin nggak, Sir? Bisa. Nah, that itu bisa dihilangkan ya, teman-teman. Yang artinya bahwa yang juga bisa, yang artinya yang juga bisa. Tapi itu nanti kita bahas di hari ke-10 ya, karena itu materi tambahan dan nggak sering keluar di soal structure TOEFL. Selama ini saya tes, yang saya ingat saya cuma sekali keluar dan saya masih ngoleksi soal itu. Seperti itu. Jadi soalnya masih ada. Kayak gitu. Jadi that itu bisa dihilangkan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Saya percaya kalau kamu orang yang jujur. I believe that you are an honest person. Nah, itu that-nya boleh dihilangkan. I believe you are an honest person. Kayak gitu. Sama kayak saya harap kamu baik-baik saja. I hope that you are okay. Nah, itu that-nya bisa dihilangkan. I hope you are okay. Seperti itu. Oke. Nah, itu kita bahas dari ke-10 nanti ya. Kita lanjut dulu ke nomor 3. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada auxiliary did, subjeknya, kata kerjanya begin. Berarti di tengah-tengah itu subjeknya, ya, teman-teman. Nah, ini berarti inversi. Berarti di sebelumnya kita disuruh mencari penanda inversi. Cari ABCD yang bisa merubah kata benda 1895 ini menjadi inversi, ya. Yang alpha not until kemungkinan bisa. Ini nanti jadi penanda inversi nomor 3. Kalau yang bravo not since. Nah, not since nggak ada ya, teman-teman. Tadi di list yang sudah kita tulis di mana namanya? Penanda nomor 3 nggak ada, berarti bravo bukan. Charlie, until sama delta in itu nanti positif. Adverb-nya bukan negatif tapi positif dan dia keterangan waktu bukan keterangan tempat. Kalau keterangan tempat pindah ke depan tanpa koma, betul dia penanda inversi. Tapi kalau keterangan waktu pindah ke depan tanpa koma atau dengan koma, nggak ngaruh teman-teman, nggak mempengaruhi inversi atau tidak. Kecuali kalau keterangan waktunya itu negatif, yaitu yang alfa. Berarti jawabannya yang alfa ya. Not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Tidak sampai tahun 1895, Cornell University mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Oke, good job. Kita lanjut lagi, number 4 ya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa dan semuanya saya lihat menjawab alfa. Kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari predikat, di situ sama sekali nggak ada subjek predikat. Berarti di situ kita butuh subjek predikat ya. Nah, tapi karena sebelum titik-titik itu ada keterangan tempat dan nggak ada koma setelahnya, maka kita nggak bisa subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek.
Yang alpha, di situ ada predikat lie, subjeknya the city of Elizabeth, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo tidak diinversi ya, urut, berarti bravo nggak bisa, kita kehilangan koma sebelumnya nanti. Kalau yang Charlie itu tidak ada subjeknya, karena around itu preposisi, teman-teman. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan, diikuti predikat, nah nanti kita kehilangan subjek, nomor 4. Ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ketambahan there lagi, penanda inversinya ada 2, teman-teman. Pemborosan ya, delta nggak bisa. Fix jawabannya berarti yang alpha. In the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan di bagian timur New Jersey terdapat kota Elizabeth, sebuah pusat manufacturing dan pengemasan barang atau pengiriman barang yang besar. Seperti itu. Lanjut lagi, number 5, teman-teman. Dicoba dulu, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada juga akhirnya yang menjawab delta. Nah, mungkin sebelum saya jawab, teman-teman boleh membuka gambar yang tadi saya minta untuk foto, yaitu penanda inversi nomor 3 tadi, teman-teman. Oke, jadi nomor 5 ini, kita cek aja satu-satu ya, jadi cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang setelah koma, itu ada subjek predikat, yaitu it is also used. Itu subjeknya, predikatnya is also used. Sebelumnya it itu ada fanboys but. Dia kalau setelahnya diikuti subjek predikat, berarti sebelumnya juga harus ada subjek predikat. Tapi sebelumnya tadi belum ada subjek predikat. Berarti di titik-titik kita butuh subjek predikat lagi, ya. Nah, tapi sebelum titik-titik itu ada kata not only yang mana dia adalah penanda inversi nomor 3, teman-teman. Oke, berarti kita harus balik subjek predikatnya menjadi predikat subjek. A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek itu cuma 1, yaitu yang delta. Jawabannya delta ya, teman-teman. Not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Number 6. Dicoba lagi 30 detik mulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas, teman-teman. Ada jawaban bravo, 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 dan semuanya menjawab bravo. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sama sekali nggak ada kata kerja. Berarti di titik-titik kita hutang 1 predikat. Nah, cari subjeknya sebelum titik-titik di situ. Nah, ini ada verb 3, teman-teman. Panjang ya. Nah, setelahnya of pun itu belum selesai. Jadi of itu selalu preposition dia ya. Preposition selalu butuh kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Nah, ini setelahnya of cuma diikuti kata sifat. Berarti kita harus carikan kata bendanya dulu. Punyanya of ya. Baru diikuti predikat, teman-teman. Nah, subjeknya berarti setelah titik-titik itu karena ini inversi. Ya, yaitu an adrenal gland. Kenapa inversi? Karena ada penanda inversi nomor 5. Yaitu verb ing atau verb 3 yang pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Tapi ini harus diselesaikan dulu, teman-teman. Of itu belum ada kata bendanya. Oke. Berarti cari benda sama predikat. Yang alpha di situ ada benda, ada predikat, ada conjunction. Nah, ini yang boros conjunction-nya. Buat apa conjunction-nya? Karena subjek predikatnya cuma 1, kita nggak butuh conjunction, alpha nggak bisa. Yang bravo ada kata benda kidney, predikatnya is. Nah, ketemu. Jawabannya bravo ya, teman-teman.
Kalau yang Charlie nggak ada predikat, kalimat selalu butuh predikat. Delta juga sama, nggak ada predikatnya. Berarti fix jawabannya yang Bravo. Located at the upper end of each kidney is an adrenal gland, an integral part of the endocrine system. Kalau diartikan, terletak di ujung atas dari setiap ginjal lah atau terdapat sebuah kelenjar adrenal, sebuah bagian integral dari sistem endokrin. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, itu ya tadi penanda inversi, off-nya gitu kita harus selesaikan dulu karena preposisi butuh noun, sedangkan setelahnya belum ada noun-nya. Seperti itu. Oke, silakan nomor 7 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas, silahkan. Oke, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada head serve, subjeknya adalah Ronald Reagan. Nah, itu setelah titik-titik ada conjunction fix. Setelahnya teman-teman sudah tahu ya, conjunction, subjek, predikat. Cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Yang alfa ada subjek he, predikatnya became, kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada conjunction lagi when, berarti conjunctionnya double, nanti kita butuh 2 subjek, 2 predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat became tapi nggak ada subjeknya, teman-teman. Sedangkan conjunction itu setelahnya harus urut, subjek dulu baru predikat. Berarti Charlie nggak bisa, kehilangan subjek. Kalau yang delta sama, itu ada auxiliary did baru subjek he, itu inversi. Sedangkan setelah conjunction tidak boleh diinversi ya, teman-teman harus urut. Conjunction subjek predikat. Seperti yang kayak lawyer ask the client why he did it tadi. Oke. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Ronald Reagan sebelumnya telah menjabat 2 masa jabatan sebagai gubernur California sebelum akhirnya dia terpilih menjadi presiden atau sebelum akhirnya dia menjadi presiden. Seperti itu. Oke, next number 8. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Teman-teman silahkan ya. Jawabannya dikirim di chat. Silahkan. Oke, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek ya. Cari subjek predikat. Di situ ada predikat is released. Subjeknya carbon dioxide. Sebelum titik-titik ada conjunction when fix. Setelahnya kita butuh subjek. Setelahnya kita butuh subjek sama predikat ya teman-teman. Cari ABCD yang subjek predikat. Yang alpha nggak ada subjeknya, alpha nggak bisa. Yang bravo ada subjek added baking powder, predikatnya is, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie nggak ada subjek, Charlie nggak bisa. Yang delta ada subjek baking powder, predikatnya adalah is added. Berarti kemungkinan delta juga bisa. Antara bravo sama delta. Cara menentukannya gini teman-teman. Setelah titik-titik itu ada conjunction fanboys and. Fanboys itu harus menghubungkan 2 yang sama. Setelahnya ada verb 3 yaitu heated. Maka sebelumnya di dalam predikat juga harus ada verb 3-nya. Yang bravo itu setelah di dalam predikat nggak ada verb 3-nya, berarti bravo nggak bisa, teman-teman. Berarti jawabannya yang delta. Ya, kalau diartikan pun enak yang delta. Ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan kemudian dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke number 9. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. And we will discuss them together. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Charlie dan Bravo, mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat grew, subjek yang adalah the average level. Nah, sebelum titik-titik ada conjunction when, teman-teman tahu setelahnya harus apa? Subjek dan predikat. Tidak boleh dibalik. Subjek dulu, baru predikat ya, teman-teman harusnya. Yang alpha nggak ada subjeknya, nggak bisa. Bravo ada subject inflation, predikatnya began. Kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang delta itu inversi, tidak bisa ya teman-teman. Kita kalau ada conjunction harus subjek sama predikat. Kalau yang Charlie tidak ada predikatnya teman-teman. Itu cuma kata benda the beginning, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti fix jawabannya yang Bravo ya. Kalau diartikan tingkat harga di Amerika Serikat, harga rata-rata di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi bermula. Seperti itu. Oke, next lanjut terakhir nomor 10 dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan ya, jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada kata concluded. Subjeknya adalah investigations. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, tapi di pilihan ganda ada, teman-teman. Ada is kalau nggak gitu it, kalau nggak gitu that. Ya sudah, kita cari CSP ya. Conjunction dulu, baru subjek, baru predikat. Nah, A, B, C, D yang conjunction subjek predikat hanya satu, yaitu yang Charlie. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan pada tahun 1796, investigasi mengenai sifat kimiawi dari berlian menyimpulkan bahwa berlian itu adalah sejenis bentuk atau sebuah bentuk dari karbon murni. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai inversi, teman-teman. Ya, saya harap nanti teman-teman latihan dan latihannya masih masuk ke dalam satu file dengan file yang di folder hari pertama. Jadi masih untuk bagian ketiga seperti itu. Di situ saya tulisin atasnya inversi versus conjunction karena memang musuhnya conjunction ya inversi, musuhnya inversi ya conjunction. Aturannya berlawanan seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya akhiri nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, atau nanti ketika latihan ada pertanyaan apapun bisa japri saya. Thank you so much for having me today, guys. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time, everyone. Have a nice day.